Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan ibadah kepadanya, yaitu kita melaksanakan ibadah salat maghrib, dan kemudian nanti kita akan sholat isya. Dan di kesempatan kali ini sambil menunggu waktu isya, kita manfaatkan kesempatan ini dengan mempelajari atau dengan mengamalkan sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah tentang yaitu belajar ilmu agama. Dan tentu ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting bagi kita selaku seorang muslim, yang mana Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwasanya belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, ya baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari situ para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita ya dengan belajar Islam tersebut, ya maka di sana insya Allah akan banyak sekali faedah-faedah atau kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita nantinya. Nah, terlebih lagi apa yang kita pelajari di malam hari ini para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah ilmu yang sangat-sangat mulia, yaitu ilmu yang langsung Allah jadikan sebagai petunjuk bagi kita, yaitu dalam kitab sucinya, kitab suci Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita fahami, untuk kita amalkan, dan kita ajarkan. Maka tentu bahwasanya kalau kita sekarang ya belajar tentang bagaimana kita memahami firman Allah Ta'ala, maka ini termasuk menjadi ilmu yang paling mulia yang bisa kita lakukan. Baiklah para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada surat yang baru, yaitu kita masuk kepada surat Abasa. Baik, sudah dibuka surat Abasa? Mungkin ada yang baca dari ayat 1 sampai ayat 16. Siapa yang baca? Ya, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna wa له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Baik, cukup insyaallah. Barakallahu lana bima sami'na minal ayatil karim. Baik, para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan memahami surat Abasa ini berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau, tafsir Juz Amma. Baik. Abasa wa tawalla. Di sini Allah menyebutkan telah berpaling, telah bermuka masam
dan telah berpaling. Siapa ini? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa itu maknanya ya adanya rasa masam, ya rasa tidak suka yang ada di wajah, menunjukkan kepada hal yang diingkari. Jadi kalau orang misalkan tidak cocok atau tidak tidak pas gitu kan, ya kadang ada perubahan wajahnya. Nah, itu namanya abasa. Lalu tawalla maknanya adalah berpaling. Kenapa kok demikian? Nabi Muhammad disebutkan bermuka masam dan berpaling. Yaitu ketika anja'ahul a'ma. Yaitu ketika datang kepada beliau seorang buta. Seorang buta yang dimaksud di sini adalah sahabat Abdullah ibn Amr ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Yang mana sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah, yaitu ketika itu beliau masih ada di kota Makkah. Nah, saat Abdullah bin Maktum ini datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ternyata saat itu beliau sedang bersama dengan sekelumpulan para pembesar kaum Quraisy. Jadi tokoh-tokohnya Quraisy sedang bersama dengan tokoh-tokohnya Quraisy. Yang mana Nabi Muhammad SAW itu beliau senantiasa ingin bahwasanya mereka ini para pembesar Quraisy ini masuk Islam. Kenapa kok beliau begitu ingin mereka masuk Islam? Ya tentu bahwasanya sudah sangat mudah untuk difahami ketika misalkan mereka para pemimpin suku, pemimpin kabilah ya, sebagai tokoh masyarakat yang mereka itu menjadi orang-orang yang mulia. Kalau mereka itu masuk Islam, maka tentu ini akan sangat mudah mempengaruhi anak buahnya juga untuk ikut masuk Islam. Nah, inilah bahwasanya yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sangat ingin mereka masuk Islam. Nah, dalam posisi seperti itu, ketika Nabi berusaha mengajak mereka para tokoh masuk Islam itu, tiba-tiba datanglah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian beliau minta diajari tentang apa yang telah Allah turunkan kepada beliau. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Alimni mimma 'allamakallah." Wa istaqra'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu an wa abasa fi wajhihi. Jadi sahabat Abdullah tadi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda." Nah, ini yang diminta oleh sahabat Abdullah bin Maktum. Maka mendapat yang seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan nggak pas banget waktunya gitu loh ya. Ini kan istilahnya orang biasa, orang buta lagi kan gitu, bukan tokoh, bukan orang pembesar. Minta diajari apa yang Allah turunkan pada saat Nabi SAW sedang mendakwai atau mengajak tokoh-tokoh masuk Islam. Nah, ini kalau secara logika manusia kan ya memang ini kok ya istilahnya sangat disesalkan lah gitu ya, dalam momen yang seharusnya itu menjadi momen yang berharga, bertemu dengan para tokoh gitu kan. Kalau kita ada perkumpulan para tokoh itu kan wah mesti ya biasanya disterilkan gitu kan. Nah ini tiba-tiba ada datang orang buta, orang ini orang biasa, orang datang kepada Nabi minta diajari Islam. Nah, sehingga Nabi merasa, wah ini kok nggak pas sekali gitu kan. Karena Nabi sangat berharap para tokoh Quraisy itu yang akan masuk Islam. Kenapa Nabi merasa seperti itu? Ya beliau khawatir kan gitu ya. Khawatir. Yang namanya para tokoh itu kalau udah ngumpul dengan para tokoh, biasanya mereka mau nggak dalam kumpulan itu ada orang biasa yang nimbrung gitu. Nggak mau kan gitu kan, merasa tersinggung gitu kan.
Ya itulah para pembesar itu kan. Nah, jadi Nabi khawatir itu kan. Ini mumpung lagi ada para tokoh lagi kumpul, saya sampaikan Islam kepada mereka dengan harapan mereka masuk Islam. Kok tiba-tiba ada orang biasa, orang buta moro-moro datang ikut gitu kan, di situ ikut nimbrung di pertemuan itu minta diajari Islam. Jadi Nabi khawatir mereka itu nanti akan apa ya, kecewa, akan berpaling lah gitu kepada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada yang seperti ini Nabi lebih fokus, lebih perhatian kepada para pembesar tersebut, lebih menghadap kepada para tokoh, tidak menoleh kepada Abdullah bin Abi Maktum. Jadi berpaling dari Abdullah bin Abi bin Umi Maktum. Ya. Itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melakukan seperti itu ya dengan sebab tadi. Sebab pertama bahwasanya beliau sangat berharap bahwasanya para pembesar Quraisy itu mereka masuk Islam. Sebab kedua bahwasanya jangan sampai kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpaling kepada orang buta ini menjadikan orang yang para tokoh tadi merasa tersinggung. Jadi kan masuk tokoh istilahnya dibelakangi lah gitu kan gitu. Nah itu Nabi gak ingin seperti itu. Nah, maka ini tentu bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ijtihad beliau. Beliau melakukan ijtihad di situ dengan harapan bahwasanya mereka itu bisa masuk Islam dan tentunya semua nanti bisa masuk Islam. Ya. Dan tidak ada maksud sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meremehkan Abdullah bin Umi Maktum. Tidak ada maksud sama sekali. Ya. Karena apa ya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi perhatian beliau itu apa? Yang menjadi perhatian beliau itu adalah bagaimana Islam ini bisa tersebar, bagaimana Al-Quran bisa tersebar, bagaimana kemudian orang-orang itu bisa menerima dakwah beliau, bagaimana orang-orang itu bisa masuk Islam. Jadi itu yang menjadi perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kemudian Nabi meremehkan, kamu ini gak ada gunanya, tidak seperti itu ya. Tapi beliau sangat ingin Islam inilah yang kemudian segera tersebar dan menjadi diterima oleh orang-orang para tokoh-tokoh tersebut. Taib. Akan tapi ternyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya kalau kemudian yang layak untuk diberikan perhatian lebih itu adalah orang-orang yang memang dia itu butuh untuk mendapatkan ajaran Islam. Ya. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tidaklah kamu mengetahui ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kamu tidak tahu bahwasanya ya orang yang datang seperti Abdullah bin Maktum itu adalah orang-orang yang mereka ini benar-benar ingin untuk membersihkan dirinya. Ya, mereka ini datang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin benar-benar mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yazakka. Ya boleh jadi bahwasanya seperti Abdullah bin Maktum ini mereka ingin membersihkan diri. Mungkin punya dosa, ingin bertobat dari dosanya. Ya. Mungkin ada penyakit-penyakit hati dalam dirinya ingin dibersihkan. Nah, itu yang ada dalam diri sahabat Abdullah teguran Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mungkin barangkali sahabat Abdullah bin Maktum itu ingin memperbaiki perilakunya, akhlaknya yang mungkin yang selama ini kurang pas. Jadi minta petunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka ketika yang seperti ini adalah yang terjadi, ya maka ini tentu yang harusnya lebih diprioritaskan, lebih diutamakan karena orang yang sudah berharap seperti itu mesti akan menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia lebih berhak untuk diterima, dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kemudian berpaling atau meninggalkan orang tersebut. Baik. Allah melanjutkan,
au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra. Nah, orang seperti sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu ini, ya, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi bahwasanya dia itu ingin belajar, ingin mengambil pelajaran. Yang mana kemudian kalau beliau belajar kepada Nabi Muhammad SAW itu akan kemudian bermanfaat apa yang dipelajarinya itu. Fatang fa'ahu, bermanfaat bagi dia adzikra, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dia nanti akan mengambil tausiah, ya, mengambil nasihat, mengambil wajangan dari Nabi SAW, yang mana ini adalah supaya dijadikan pelajaran hidup bagi dia, yaitu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Inilah keadaannya. Lalu Allah menjelaskan, amma man istaghna. Nah, tadi para tokoh tadi, ya. Para tokoh biasanya kan orang kaya, gitu kan? Nah, orang kaya punya banyak harta, punya kecukupan, punya pasukan, punya anak buah, gitu kan? Nah, biasanya mereka kalau berbuat itu apa, para jemaah? Nah, Allah menjelaskan di sini, amma man istaghna. Adapun orang-orang yang mereka itu sudah berkecukupan, ya, memiliki kecukupan harta, kecukupan materi, ya, kecukupan ini, ya, mereka ini, ya, sudah mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kekuatan, punya pasukan seperti itu. Mereka kondisinya bagaimana seperti ini? Nah, Nabi Muhammad ternyata fa'antalahu tasodda. Ternyata kamu ini kepada mereka ini apa, melayani, istilahnya itu menghormati banget kepada mereka, orang-orang yang punya kedudukan itu, para tokoh tersebut, dengan harapan ya tadi bahwasanya mereka mau masuk Islam, sehingga Nabi itu perhatian banget dengan mereka. Padahal apa? Nah, sekiranya para jemaah, jadi kalau misalkan gini, kalau kita mendapati misalkan ada orang-orang yang tokoh seperti ini, orang mapan seperti ini, terus kita sebagai orang yang dai lah misalkan seperti itu, kira-kira kalau kita baru datang menyampaikan ilmu kepada mereka, secara umum langsung diterima atau enggak? Kalau dengan orang-orang yang tokoh misalkan seperti itu, belum tentu. Kenapa? Ya karena mereka sudah cukup kan. Nah, mereka seakan nggak butuh dengan apa yang disampaikan, disodorkan. Mereka dengan tanpa ini aja sudah mendapatkan kedudukan, dapat harta, dapat kekayaan, dapat posisi, silakan seperti itu. Lalu kenapa harus berubah ngikutin Nabi Muhammad yang orang yang nggak punya apa-apa kan gitu. Sehingga ketika Nabi tadi begitu perhatian kepada mereka, berharap mereka itu masuk Islam. Ya. Nah, terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma 'alaika alla yazakka. Kalaupun mereka itu tidak mau membersihkan dirinya, tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa kerugiannya bagi Nabi SAW? Apa kerugiannya? Allah nyatakan wa ma 'alaika. Tidak ada rugi apa-apa. Wa ma 'alaika. Tidak ada dosa bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kalau mereka nggak nerima ya sudah, nggak apa-apa. Ya, tidak ada dosa, tidak ada kerugian bagi Nabi Muhammad SAW. Wa ma 'alaika. Tidak ada hal yang membahayakan bagimu. Kata Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Allah ya sekiranya mereka tidak mau membersihkan diri, tetap dalam kemusyrikannya, tetap dalam kesombongannya, keangkuhannya. Ya. Tidak ada dosa bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi sudah menyampaikan. Jadi kewajiban Nabi adalah menyampaikan. Adapun hidayah itu semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi sudah menyampaikan, sudah selesai kewajiban beliau. Ya, beliau sudah sampaikan. Nah, adapun mereka mau menerima atau tidak itu urusannya mereka, bukan urusan Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, telah menjelaskan bahwasanya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah orang yang ketika datang kepada Nabi, dia memang butuh
butuh ilmu, butuh diajarin, butuh membersihkan diri daripada para pembesar tadi, para tokoh tadi. Nah, seharusnya ya orang yang benar-benar butuh inilah yang kemudian diperhatikan terlebih dahulu. Nah, baik, wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak ada dosa bagi Nabi Muhammad SAW ketika mereka memang tidak mau menerima. Sebaliknya, sahabat Abdullah bin Maktum, wa amma man ja'aka yas'a. Kalau tadi kan para pembesar, mereka merasa cukup, tidak butuh. Adapun yang lainnya selain mereka, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera, ya, pengen segera mendapatkan ilmu pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Wa huwa yakhsha, sedangkan dia dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia punya dosa yang harus segera ditaubati. Fa anta anhu talaha. Bagaimana bisa engkau ini kok seakan-akan lalai, abai kepada orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mensifati Abdullah bin Maktum ini dengan sifat seperti ini sebagai lawan dari apa yang disampaikan tadi, sifat sebagai para pembesar Quraisy. Jadi Abdullah bin Maktum itu datang sudah bersegera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ya beliau ingin segera mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pelajaran dari beliau. Beliau dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sampai kemudian dia punya dosa kemudian tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti itu. Lah udah seperti itu kok ternyata datang kepada Nabi kurang respon. Nabi kurang memberikan perhatian. Ya. Seakan-akan mungkin ya bisa waktu lain lagi lah, ini kesempatan mumpung lagi bertemu dengan para tokoh, jangan ganggu lah, misalkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti para tokoh inilah yang masuk Islam. Tapi Allah menyatakan apa? Kalla, sekali-kali tidak. Jangan berbuat demikian wahai Nabi Muhammad. Jangan kamu lakukan seperti itu. Jadi kata kalla ini adalah untuk mencegah, memberikan peringatan. Jangan lakukan yang seperti itu. Jangan kamu ulangi apa yang telah kamu lakukan. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk sebagai pelajaran, sebagai tadhkirah, yang menjadi pengingat bagi manusia, ya, mengajarkan kepada manusia dengan apa yang bermanfaat dalam hidup manusia tersebut. Isinya Al-Quran seperti itu. Jadi apa yang manfaat itu diajarkan, lalu didorong manusia itu untuk mengamalkan yang manfaat tersebut. Ya misalkan sholat, puasa, ya. Kalau kita lihat perintahnya Al-Quran itu apa misalkan? Kalau misalkan kita gampang aja mencari perintah Al-Quran itu ya cari aja ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di situ tuh misalkan nanti kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu pasti akan diiringi dengan perintah yang bermanfaat bagi kita atau larangan kepada perkara yang berbahaya bagi kita. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud berwasiat kalau kamu mendengar ada ayat ya ayyuhalladzina amanu pasang telingamu, kan gitu kan. Karena di situ bahwasanya ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu itu berisi itu isinya. Ya. Ada kalanya di situ nanti akan ada yaitu berisi perintah yang bermanfaat bagi kita atau larangan kepada perkara yang berbahaya bagi kita. Nah. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat Al-Quran adalah tadhkirah. Lalu di sana juga disebutkan apa yang berbahaya bagi kehidupan kita, dan Al-Quran itu kemudian memperingatkan agar jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang membahayakan tersebut.
Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang berkehendak, yang mau, maka dia akan mengambil pelajaran. Faman syaa'a dzakarah. Jadi siapa yang dia mau, dia akan mengambil pelajaran dari apa yang Allah turunkan, berupa nasihatnya, berupa mau'idhahnya. Sebaliknya ada orang yang nggak mau, maka datang Al-Quran, isikan Al-Quran, dia nggak butuh, abai kepada Al-Quran. Demikian juga misalkan Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah bahwasanya al-haq, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang mau, silakan dia beriman, dan barang siapa yang mau, silakan dia kafir. Nah, memahami ayat seperti ini para jamaah, jangan kemudian kita salah paham. Karena orang-orang seperti orang-orang liberal itu memahami ayat seperti ini, mengatakan Allah saja tidak mempermasalahkan orang yang kafir. Itu Allah kasih pilihan. Siapa yang mau mukmin silahkan, yang mau kafir silahkan. Itu kalau kata orang liberal. Lah kenapa kita sibuk mengurusi orang kafir? Kira-kira jawaban seperti ini benar nggak? Kira-kira macam omongan apa? Ungkapan seperti itu benar nggak? Ya kalau memang itu dianggap benar logikanya, itu ya untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diutus untuk apa? Ya untuk mengajak mereka masuk Islam, beriman kepada Allah. Jangan sampai kufur. Ya. Nah terus ini akhirnya gimana kok Allah mengatakan seperti itu? Siapa yang mau silahkan mukmin, siapa yang mau silahkan kafir. Maksudnya bagaimana para jemaah? Maksudnya bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada manusia itu adanya pilihan. Yang mana pilihan ini secara takdir, ya, secara takdir. Secara takdir manusia itu bisa milih. Sekarang contohnya sekarang ini. Jenengan mau hadir ke sini bisa. Di waktu yang sama seperti ini, misalkan jenengan mau datang ke diskotik bisa. Kan gitu kan? Nah, terus ketika jenengan bisa milih di sini, ini pilihannya jenengan, kan gitu kan? Nah, mungkin orang lain di saat yang sama sekarang milih ke diskotik, itu pilihannya dia, kan gitu kan? Nah, berarti kita punya pilihan. Dan pilihan ini yang namanya disebut dengan pilihan khiyar qadar, secara takdir. Allah mentakdirkan bahwasanya itu bisa terjadi. Nah, sesuatu yang Allah takdirkan bisa terjadi itu apakah itu kemudian Allah kehendaki secara syar'i? Tidak. Yang Allah inginkan secara syar'i dalam syariat Allah semuanya ya datang ke masjid untuk belajar, untuk mengaji. Itu yang Allah kehendaki secara syar'i, tidak kemudian pergi ke diskotik atau pergi ke teman-teman maksiat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi itu adalah bahwasanya ketika Allah memberikan pilihan seperti ini masalah takdir seperti itu. Mesti ada orang yang nanti akan memilih menjadi orang mukmin, ada yang memilih menjadi orang kafir. Diberi Al-Quran ada orang yang mau mengambil pelajaran, ada orang yang nggak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang memilih kekafiran, Allah pasti tidak ridho. Ya. Sehingga kemudian jadi jangan salah paham ya, bahwasanya seperti itu, bahwasanya ketika Allah memberikan pilihan seperti itu, tentu kita harus milih yang terbaik, itu milih menjadi orang yang mukmin. Para jamaah, dari sini juga kemudian kita bisa melihat dari pemahaman seperti ini, mengada orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang pemahamannya di zaman dulu, misalkan ada orang Jahmiyah atau orang Jabariyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Ya, mereka Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak sama sekali. Semua perilakunya itu Allah yang mengatur. Jadi ibaratnya manusia itu seperti wayang.
Ya, jadi digerakkan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, ada kelompok sesat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya Allah itu nggak punya kehendak, nggak punya kemampuan untuk mengatur perbuatan hamba. Misalkan Mu'tazilah. Jadi manusia itu atau Qadariyah ya, bahwasanya mereka itu manusia itu bebas berbuat. Seperti ini ayatnya kan, faman syaa'a falyu'min wa syaa'a falyakfur. Bebas dia mau melakukan apa aja bebas. Nah, ini semuanya tentu salah. Allah berikan pilihan itu secara takdir ya. Allah bisa mentakdirkan orang itu mukmin, orang itu kafir. Tapi secara syar'i ya bahwasanya Allah itu menghendaki semua manusia mukmin. Jangan sampai ada yang kufur. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan kalau kamu milih iman, milih mukmin gitu ya. Apa balasannya? Kamu nanti akan masuk surga. Kalau kamu milihnya kafir, milihnya menjadi orang yang non-muslim, apa balasannya? Kamu akan kekal di neraka. Sudah jelas seperti itu kan balasannya. Nah, tinggal sekarang yaitu dalam masalah surga neraka. Kalau kita ambil contoh yang sangat sederhana, simpel misalkan gitu ya. Simpel. Misalkan kita kasih ini ada misalkan uang 10 juta, misalkan seperti itu. Ini ada uang 1000, misalkan seperti itu. Ayo pilih aja. Silakan, terserah pilih. Kira-kira kalau seperti ini orang mau milih yang mana? Hah? Dikasih pilihan terserah, kan milih 10 juta kan gitu kan? Ya. Nah, dalam hal dunia yang sepele aja kok dia mau milih yang 10 juta. Kenapa nggak memilih yang 1000 misalkan seperti itu. Nah, ini tentu ini kan sama-sama manfaatnya, cuma manfaatnya banyak dan sedikit. Lah ini, kalau surga neraka, satunya enak, satunya sengsara. Lah kalau kenapa dia kok malah mau milih yang sengsara? Itu kan pilihan sendiri kan gitu. Jadi disitulah kemudian bahwasanya ini juga menjadi bantahan kepada kelompok yang mengatakan tadi Jabriyah tadi ya, Jabriyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak untuk berbuat. Jadi dalam ayat tadi faman syaa'a dzakarah, ya jadi siapa yang berkehendak dia akan mengambil pelajaran. Yang menjadikan itu sebagai sumber taufik. Ya Allah kemudian memberikan taufik kepadanya. Fi suhufim mukarramah. Nah, ayat-ayat yang Allah turunkan itu ada di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang mulia, lembaran-lembaran yang mulia. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Ya. Allah mengagungkan ya lembaran Quran yang ada di Lauhul Mahfuz ya, di sana dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajatnya dan menjadikan ini suci. Para jamaah, ketika Allah Subhanahu menyebutkan seperti ini ya, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu memang sangat mulia. Dan Al-Qur'an yang sampai kepada kita sekarang ini itu para jamaah tulisan huruf-hurufnya, ya, susunan ayatnya, kata-katanya, ayatnya, suratnya itu memang sudah seperti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama. Dan Allah telah menjaga seperti itu. Sehingga kalau kita mempelajari Al-Qur'an para jamaah, huruf per hurufnya itu luar biasa, mengandung makna dan itu tidak bisa sama sekali kita utak-atik. Nggak bisa kita kemudian tuker-tuker tempatnya, nggak bisa. Meskipun alif saja misalnya atau ba saja, nggak bisa dalam Quran. Nah, kalau kita mengaji seperti ini, waduh luar biasa, itu sangat banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil betapa agungnya kitab suci Al-Quran yang sampai kepada kita. Bi aidi safarah, ya, safarah itu para malaikat. Disebut safarah, ya karena mereka yang menulis, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, kamsil himar yahmilu asfar itu ya kitab-kitab yang ditulis. Di mana yang lain bahwasanya safarah itu berarti ya perantara. Kalau kita akan mengenal sekarang ini ada safir itu duta besar ya, yang menghubungkan antara dua negara. Ya, jadi menghubung antara manusia dengan Allah itu namanya safir, yaitu para malaikat. Bi aidi safarah kiramim bararah, yang mana mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mulia lagi
lagi taat. Ya, mereka adalah makhluk yang mulia lagi taat. Ya. Tapi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan tentang para malaikat tadi ya, bahwasanya mereka itu sebagai penulis atau sebagai pengantar perantara yang menjadi penghubung ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifatnya para malaikat berjamaah tentu kita tahu ya, bahwasanya para malaikat itu termasuk makhluk yang sangat mulia. Mereka itu sangat mulia dalam akhlaknya ya. Mereka sangat mulia dalam segala perbuatannya. Ya, mereka itu termasuk makhluk yang paling baik. Ya, diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Mereka diciptakan dari cahaya. Ya, mereka itu senantiasa kalau yang bertugas mencatat ya akan mencatat semua yang kita kerjakan. Mereka itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka beribadah, mereka tidak pernah merasa bosan. Jadi kalau sudah malaikat yang diperintahkan untuk sujud misalkan, ya akan sujud sekarang sampai sejak diciptakan sampai kiamat dia akan sujud. Ya. Kalau mereka diperintahkan untuk bertasbih, dia akan bertasbih terus tanpa bosan. Ya, malaikat itu seperti itu. Dia akan bertasbih kepada Allah siang malam tidak pernah bosan. Ya. Makanya seperti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu zat yang maha mampu menciptakan makhluk seperti malaikat yang senantiasa bisa taat tidak pernah bosan. Kan seperti itu. Nah, maka tentunya ketika Allah bisa seperti itu ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga dijadikan ya sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya, dan kemudian kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada hambanya yang soleh, hambanya yang mukmin, yaitu berupa surganya Allah di akhirat kelak. Amin. Baiklah para jamaah, mungkin ini dulu yang kita ambil pada kesempatan kali ini. Insyaallah mungkin kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum diakhiri, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ditanyakan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima dari kita apa yang kita pelajari ini dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat kepada kita dunia dan akhirat dan menjadikan sebab bagi kita untuk meraih kebaikan dan menjadikan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.